Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang memaknai ujian dalam kehidupan. Sesungguhnya dunia ini adalah sarana ujian. Semakin berkualitas iman seseorang, semakin berat ujian yang menimpanya. Bagaikan pohon, kian tinggi pohon, semakin kencang angin menerjang. Nabi dan Rasul Allah selalu diuji. Itulah kehidupan, tak luput dari ujian. Pada akhir tahun pelajaran dan akhir akademik, semua peserta didik dan mahasiswa harus menempuh ujian. Sebab dengan ujian itulah mereka naik kelas dan bisa melanjutkan semester berikutnya, bahkan syarat meraih gelar sarjana. Puncak ujian manusia pasti akan mengalami kematian. Cepat atau lambat, hanya Allah SWT yang mengetahui. Itulah takdir yang harus dialami oleh kita manusia. Saat ini kita diuji, berarti Allah SWT sayang kepada kita. Dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah SWT menyajikan ujian jauh sebelumnya telah ditetapkan sejak zaman azali. Sifat Rahman diperuntukkan bagi manusia dan makhluk secara totalitas. Dengan sifat Rahim spesial bagi orang beriman, ganjarannya surga. Mengapa surga? Karena ujian yang menimpa orang beriman itu sangat membahagiakan. Secara metakognitif, mengapa Allah SWT selalu menguji manusia dengan berbagai problematika kehidupan? Alasannya, pertama, agar manusia yakin Allah SWT maha menghisap. Tidak ada yang lepas dari kontrol Allah SWT. Bahkan nanti di akhirat ada yaumul hisab, hari perhitungan amal manusia. Saat kita diuji dan lolos, nanti akan naik kelas, bahkan ditempatkan pada makom mahmudah atau makom mahmudah, tempat terpuji. Bukan hanya memberikan dampak positif di dunia, tapi yang lebih penting hingga kehidupan akhirat. Subhanallah. Yang kedua, ujian itu dimaknai sebagai amanah. Harta dan jabatan itu adalah amanah, tidak pernah langgeng. Pasti akan kembali kepada Allah SWT. Konteks historis, Fir'aun seorang raja yang takabur. Akhirnya hidupnya celaka, tenggelam di Lautan Merah. Karena dia mendeklarasikan dengan statement, "Aku Tuhanmu yang Maha Tinggi." Sejatinya pemimpin itu amanah. Peluang beribadah, mengabdi pada negeri, idealnya pemimpin itu semakin khadimul ummah, pelayan masyarakat. Umar bin Khattab ada di hati rakyatnya. Beliau sering belusukan, kalau istilah sekarang, ke pelosok negeri, melihat kondisi langsung, aspek ekonomi dan kehidupan sosial, serta keagamaan. Sampai-sampai dia memanggul sendiri gandum karena melihat rakyatnya miskin. Sosok pemimpin dirindukan umat. Di sisi lain, Korun, sosok orang kaya yang lalai pada Tuhannya, yang celaka, tenggelam di himpit bumi bersama hartanya. Disinilah kian jelas bahwa jabatan itu adalah ujian. Idealnya harus dimaknai sebagai ujian. Luluskah kita diberikan amanah? Maka kian jelas semua kepemilikan manusia ada dalam genggaman Allah SWT. Sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 284. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya,
niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, ujian menjadikan kita sabar. Ujian itu bagian dari musibah. Tidak ada yang bisa menghindar dari musibah. Alat secanggih apapun sulit memprediksi kapan terjadinya musibah. Gempa bumi, tsunami, longsor, angin puting beliung, dan banjir merupakan serentetan musibah. Seperti Jepang, negara maju di Asia yang sangat siap menghadapi gempa, tapi tidak mampu memprediksi kapan terjadinya gempa. Hal yang keempat adalah dengan musibah akan berbuah berkah. Artinya kita kian semakin dewasa bahwa itu takdir. Ikhlas terhadap takdir akan berkah. Makna berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Intinya saat menghadapi musibah harus dengan pendekatan agama. Agamalah yang membuat hidup kita menjadi lurus, terutama menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesor Kamarudin Hidayat mengungkapkan sumber energi yang tak pernah habis adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan perjumpaan intelektual dan spiritual untuk memperoleh sinergi batin sehingga memperkuat energi dan motivasi untuk berbuat baik. Kita luangkan waktu dari jebakan rutinitas, lalu bersama-sama berdialog dengan diri, dengan kehidupan, dengan imajinasi, masa depan dalam suasana batin yang jernih, dan hati tulus untuk menciptakan kedamaian dalam diri, keluarga, dan kehidupan sosial. Sahabat pendengar yang berbahagia, semoga kita tetap sabar saat menghadapi segala ujian, lebih dewasa memahami kehidupan, dan menguatkan iman kepada takdir Allah SWT, serta lebih taqarrub ilallah. Klimaksnya akan lahir jiwa-jiwa tangguh, dipayungi optimisme menghadapi kehidupan. Ini saja tentu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nasir minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.